Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teleskop. Teleskop berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata tele dan skopien. Tele artinya jauh, skopien artinya melihat. Jadi teleskop artinya alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh. Benda yang jauh walaupun besar masih terkesan atau terlihat oleh mata kita kecil. Supaya benda-benda yang jauh terlihat lebih jelas, maka digunakan teleskop yang dapat memperbesar bayangan benda tersebut. Pembahasan teleskop terkait dengan mata. Oleh sebab itu kita lihat sekilas tentang mata. Mata kita kalau melihat dekat maka dia akan mencembung, dan kalau melihat jauh lensa mata kita akan menipis. Kemampuan lensa mata mencembung dan menipis itu disebut dengan kemampuan berakomodasi. Jarak terdekat benda yang masih dapat dilihat disebut dengan punktum proksimum atau diberi nama PP atau SN. Kemudian jarak terjauh yang benda yang masih dapat dilihat oleh mata kita disebut dengan punktum remotum, dilambangkan dengan PR atau R. Jarak terdekat untuk setiap orang itu bervariasi. Kalau masih normal, matanya yang masih normal, maka jarak terdekatnya 25 cm atau SN-nya 25 cm. Kalau matanya tidak normal, maka atau sudah cacat, maka jarak terdekatnya besar dari 25 cm. Misalnya 60 cm. Kalau jarak terdekatnya 60 cm, maka kalau dekat dari 60 oleh orang tersebut tidak terlihat lagi. Kemudian jarak terjauh juga demikian bervariasi untuk setiap orang. Jarak terjauh untuk mata normal itu sama dengan tak hingga. Sedangkan jarak terjauh untuk mata yang tidak normal atau sudah cacat kecil dari tak hingga. Kemudian kalau melihat benda yang dekat, sinar istimewa yang menuju titik pusat optik itu lebih miring. Kalau bendanya jauh, maka lebih datar sinar yang menuju titik pusat optiknya. Maka makin jauh bendanya makin datar. Jadi kalau bendanya di jauh tak hingga, maka sinarnya akan horizontal saja seperti ini. Ini sinarnya horizontal saja. Berarti kalau sinarnya horizontal ada dua buah sinar sejajar. Kalau dua buah sinar sejajar berpotongan di tak hingga, itu menyatakan bendanya S-nya sama dengan tak hingga. Jadi untuk menggambarkan benda di tak hingga cukup melukis dua buah sinar sejajar atau lebih. Kemudian teleskop juga terkait dengan lensa positif. Kita lihat sekilas tentang lensa positif. Lensa positif terdiri dari ruang-ruang, ruang tempat benda dan ruang tempat bayangan. Yang Romawi ini adalah ruang tempat benda. Dan yang angka yang biasa ini adalah ruang tempat bayangan. Nomor ruang tempat benda ditambah dengan ruang tempat bayangan itu selalu 5. Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Ini contohnya benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Ini ruang 1 tempat benda, maka bayangannya di ruang 4. Ruang 4 di sebelah kiri lensa juga. Semuanya, daerah sebelah kiri lensa adalah ruang 4 tempat bayangan. Maka bayangan sifat bayangannya tegak, maya diperbesar. Kalau benda di F2, ini benda di F2, maka bayangannya di tak hingga. S akhirnya sama dengan tak hingga. Kalau benda di F2, S-nya sama dengan F, karena jarak dari F2 ke lensa adalah F. Jarak di sini adalah F, yang merupakan S-nya. Jadi ke sini juga F, dan seterusnya. Kemudian kalau benda di tak hingga, S-nya sama dengan tak hingga, maka bayangannya di F1 atau jarak dari lensa ke F1 itu adalah ini jarak F juga. Ini F juga. Maka S aksennya sama dengan F. Untuk melukiskan benda di tak hingga, seperti yang sudah diulas tadi, bahwa hanya cukup dengan melukis sinar sejajar. Ini ada 3 buah sinar sejajar. Sinar yang menuju titik pusat optik akan diteruskan. Sinar yang melewati F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Maka akan berpotongan sinar bias membentuk bayangan di F1. Kemudian teleskop. Teleskop terdiri dari 2 buah lensa positif. Lensa positif yang pertama dan lensa positif yang kedua.
yang diberi nama lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif yang dekat ke objek, ini objek yang dekat ke objek adalah lensa yang hitam, maka ini diberi nama lensa objektif. Dan lensa okuler adalah yang dekat ke mata, ini yang dekat ke mata diberi nama lensa okuler. Kemudian jarak antara objek ke okuler namanya SOB. Objektif akan membentuk bayangan. Jarak dari bayangan ke lensa objektif diberi nama SOB aksen. Bayangan oleh lensa objektif itu akan menjadi benda oleh lensa okuler. Jadi jarak dari benda ke lensa namanya S untuk lensa okuler diberi nama SOK. Ini SOK. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler disebut dengan panjang teropong yang dilambangkan dengan D. Ini D-nya. Disebut panjang teropong atau teleskop. Kemudian untuk mengatur teleskop ini sehingga menghasilkan bayangan yang lebih jelas, maka yang dirobah-robah adalah D-nya dengan cara menggeser okuler. Berarti objektif tidak digeser, maka SOB-nya tetap dan SOB aksen juga tidak berubah. Awalnya okuler posisinya di tempat yang kita beri tanda. Kemudian kalau sudah digeser, sudah bergeser posisinya dari posisi awal, maka F2 SOK-nya akan mengecil. Ini SOK-nya. Awalnya SOK-nya ke posisi okuler awal di sini tadi. Maka ini SOK awalnya lebih panjang. Dan D-nya juga demikian. Awalnya D-nya ke sini. Sekarang D-nya akan lebih kecil. Awalnya D-nya lebih besar. Kemudian supaya benda ini, objek dari okuler itu berada di F2OK, maka okuler harus digeser. Maka sekarang okuler sudah digeser, maka F2OK ini berada di objek. Kalau maka SOK-nya akan sama dengan FOK. Karena jarak dari benda ke lensa okuler namanya SOK. Benda berada di F2OK, jarak F2OK ke lensa itu FOK. Maka SOK sama dengan FOK. Dan D-nya juga semakin kecil. Supaya objek ini berada atau benda oleh lensa okuler ini berada di ruang 2, maka okuler juga harus di ruang 1 okuler, maka okuler harus digeser ke kiri lagi. Maka objek sudah berada di ruang 1 okuler, yaitu di antara F2OK dan okuler itu sendiri. Maka S-nya semakin kecil. SOK-nya makin kecil. Kecil dari FOK lagi. Kalau ini jarak ini ke sini SOK, maka ini F2OK ke lensa namanya FOK. Maka FOK-nya lebih besar. Dan D-nya juga makin kecil. Kemudian kita lanjutkan dengan teleskop. Pembahasan teleskop kita kelompokkan menjadi 2. Untuk mata tidak berakomodasi dan untuk mata berakomodasi maksimum. Sebagaimana sudah disebutkan di awal, bahwasanya teleskop digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh. Berarti objeknya atau bendanya jauh dari lensa objektif, maka SOB-nya sama dengan tak hingga. Untuk menyatakan benda tak hingga cukup dengan melukis 2 sinar sejajar atau lebih. Sekarang kita gunakan 3 sinar sejajar yang akan membentuk bayangan nanti di F1OB. Ini bayangannya. Bayangan oleh lensa objektif yang berjarak SOB aksen dari lensa objektif yang sama dengan FOB. SOB aksennya akan sama dengan FOB. Bayangan oleh lensa objektif itu merupakan benda oleh lensa okuler. Jadi jarak dari bayangan objektif ini ke lensa okuler itu sebagai SOK. Karena dia berada di F2OK, maka akan sama dengan FOK, F2OK-nya. Kemudian bayangan yang terbentuk adalah di tempat tak hingga. SOK aksennya sama dengan tak hingga. Yang terlihat oleh mata kita, ini adalah bayangan yang dibentuk oleh okuler. Karena bayangan okuler membentuk bayangan di tak hingga, maka mata kita mengamati objek yang berada di tak hingga. Kalau mata mengamati objek di tempat tak hingga, maka mata kita tidak berakomodasi. Maka dengan adanya gambar ini kita dapat melihat jarak antara objektif dan okuler yang merupakan panjang dari teleskop tersebut, yaitu D, di mana D-nya akan sama dengan
SOB aksen atau FOB ditambah dengan SOB tambah atau FOK. Maka kita ambil FOB dan FOK aja. Maka D sama dengan FOB tambah FOK. Kemudian perbesaran dari teleskop ini merupakan perbesaran sudut. Maka beta per alfa atau tan beta per tan alfa. Tan beta merupakan sisi hadapan sudut dan sisi samping. Hadapan sudut adalah T, sampingnya adalah FOK. Maka T sama dengan maka tan beta sama dengan T per FOK. Ini T di depan beta, ini FOK. Ini FOK. Maka dapat disederhanakan menjadi FOB per FOK. Inilah perbesaran oleh teleskop yang untuk mata tidak berakomodasi. Kemudian untuk mata berakomodasi, sebagaimana yang sudah disebutkan di awal bahwasanya objektif itu tidak berubah, maka SOB tetap sama dengan tak hingga SOB aksen tetap sama dengan FOB. Ini tetap SOB aksen tetap sama dengan FOB. Yang berubah adalah okuler yang bergeser. Okuler bergeser mendekati ke objektif. Ini awalnya okuler di sini. Awalnya posisi okuler bergeser ke kiri. Begitu juga dengan F1OK. Begitu juga dengan 2 F1OK bergeser. Dari posisi awalnya di sini ke kiri. Begitu juga dengan F2OK. Awalnya F2OK di sini bergeser ke kiri. Maka SOK-nya akan menjadi lebih kecil. Ini SOK-nya akan lebih kecil dari yang awal. Awalnya SOK-nya sama dengan FOK. Ini FOK. Ini SOK-nya. Sekarang pembentukan bayangan oleh lensa okuler, karena sekarang benda berada di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Ini bayangan oleh lensa okuler. Bayangan inilah akan terlihat oleh mata kita. Kalau bayangan yang berada sejauh SOK aksen dari lensa okuler ini adalah sebesar SN, jarak terdekat yang mata dapat melihat, maka SOK, maka mata kita akan berakomodasi maksimum. Maka SOK aksen sama dengan min SN karena bayangannya mana. Kalau posisi bayangannya dibentuk oleh okuler ini terhadap mata kita, terhadap mata kita ke sini, maka sebesar X, maka mata kita berakomodasi pada jarak X atau SOK aksen sama dengan min X karena bayangannya maya. Maka dari gambar ini kita dapat mencari D. D-nya tentu akan semakin kecil karena lensa sudah bergeser ke kiri. Maka panjang teleskop atau D-nya menjadi FOB-nya tetap dan FOK menjadi SOK sekarang. Yang berubah hanya okuler. Sedangkan perbesarannya, sedangkan jarak antara hubungan antara SOK, FOK dan SOK aksen seperti persamaan lensa biasa. Maka dapat ditulis per SOK sama dengan SOK aksen tambah FOK per FOK kali SOK aksen. Dan perbesarannya tetap perbesaran sudut dengan tan beta per tan alfa. Cuma yang berubah hanya FOK. FOK menjadi FOK yang menjadi SOK. FOK ini menjadi SOK. Dan akibatnya MA sama dengan FOB per SOK. Kalau awalnya MA FOB per SOK, FOK sekarang menjadi SOK. Karena seper SOK sama dengan SOK aksen tambah SOK per SOK kali SOK aksen, maka seper SOK ini bisa diganti dengan ini ganti seper SOK. Ini FOK tetap, FOK-nya tetap ini. Maka dapat disusun FOK per FOB per FOK dapat disatukan. Dan yang tersisa SOK aksen tambah FOK per SOK aksen. SOK aksen per SOK aksen itu 1. Tambah FOK per SOK aksen. Maka ini satunya per FOK tambah SOK. FOB per FOK-nya keluar dari sini. Begitulah uraian tentang teleskop untuk mata tidak berakomodasi dan untuk mata berakomodasi maksimum. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut.
sebuah teleskop dengan jarak fokus objektif dan okuler. Ini fokus objektif, ini fokus okuler, digunakan pengamat dengan titik dekat 30 cm, berarti tidak normal matanya, titik dekatnya tidak 25 tapi 30. Ditanya panjang teleskop dan perbesarannya MA, ini D. Untuk pengamat tidak berakomodasi. Kalau pengamat tidak berakomodasi berarti mata kita melihat objek yang dibentuk oleh okuler di tak hingga, maka SOK aksennya sama dengan tak hingga. Untuk mata berakomodasi maksimum berarti okuler membentuk bayangan di jarak terdekat dari mata kita. Jarak terdekat itu SN, maka min SOK aksennya sama dengan SN. Dan pergeserannya berarti delta D yang ditanya ini. Maka kita bisa bikin diketahuinya atau ringkasan soalnya. Ada FOB, FOK, dan SN. Dan yang ditanya D dan MA untuk SOK aksennya sama dengan tak hingga, dan ini mata tidak berakomodasi, ini mata berakomodasi maksimum. Kemudian kita bisa ditanya pertama D, jarak panjang teleskop atau D untuk mata tidak berakomodasi. Dari sini sudah diketahui bahwa D FOB tambah FOK. Maka untuk jawaban yang A, D-nya sama dengan 120 tambah 6, 126 cm. MA-nya, MA untuk yang A itu FOB per FOK. FOB-nya 120 bagi 6, 20. Jadi perbesaran untuk mata tidak berakomodasi 20 kali. Untuk mata yang berakomodasi maksimum, mencari D-nya nanti kita butuh SOK. SOK. Ini tidak FOK untuk berakomodasi maksimum. Kita lihat aja. Ini FOB tambah SOK. FOB tambah SOK. Jadi kita butuh SOK. Sementara yang sudah diketahui baru FOK dan SOK-nya sudah ada, maka kita bisa SOK aksen sudah ada, maka kita bisa cari SOK. SOK aksennya min di sini karena maya, maka min SOK aksen sama dengan SN atau SOK aksen sama dengan min SN, min 30 cm. Maka dengan adanya SOK aksen kita bisa cari untuk nomor B ini. Maka seper SOK sama dengan seper FOK dikurang seper SOK aksen. Seper 6 dikurang seper min 30. Jadikan per 30. Ini jadi 5 tambah 1 jadi 6. 30 bagi 6 maka SOK-nya dapat 5. Maka D-nya sama dengan FOB tambah SOK. FOB 120 tambah SOK 5 maka 125. Maka beda 1 cm saja dengan jarak panjangnya dengan yang mata tidak berakomodasi. Kemudian perbesarannya MA sama dengan FOB per FOK kali FOK per SOK aksen tambah 1. Maka FOB-nya 120 bagi 6 kali FOK-nya 6 bagi SOK aksennya. SOK aksennya udah dimasukkan min tadi untuk penjabaran rumusnya ini, maka tidak masukkan minnya lagi, langsung 30 aja tambah 1. Maka 120 bagi 6, 20 kali seper 5 tambah 1. Maka 20 kali seper 5, 4 tambah 20. Maka 24 kali. Sementara yang C-nya ditanya pergeseran. Untuk yang C, pergeserannya, untuk nomor C, pergeserannya awalnya panjang teleskop ini 126. Panjang ini 126. Sekarang sudah bergeser. Ini sudah digeser ke kiri sehingga panjang ini jadi 125. Tentu pergeserannya hanya satu, yaitu 126 dikurang 125. Maka delta D-nya sama dengan 1 cm. Barangkali demikian saja pembahasan tentang teleskop. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.